hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Saudaraku, Paulus menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus. Apostolos artinya diutus. Juga punya pengertian sama dengan ambasador, saudara. Yaitu seorang yang diutus sebagai representatif bagi rajanya. Ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan ini, Paulus datang dengan wibawa yang diterimanya dari raja di atas segala raja. Sebagai representasi dari kerajaan Allah, maka apa saja yang dikatakannya, apa saja yang diputuskannya, maupun apa saja yang dikerjakannya harus menunjukkan pribadi, karakter, dan kuasa daripada rajanya sendiri. Dengan demikian, dia akan membangun dan menunjukkan budaya kerajaan yang mengutusnya. Nah, di bagian lain, Paulus berkata bahwa dia adalah rasul oleh karena perintah dari kerajaan. Itu jelas dia mengatakan demikian. Dia menyebut dirinya ini adalah perintah Allah dalam kehidupannya. Rasul oleh karena perintah Allah. The royal commandments dari Tuhan buat dia untuk menjadi rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus berkata bahwa dia datang dengan wibawa. Itu kata yang dipakai adalah epitage. Ya, perintah Allah itu wibawa dari Allah untuk memutuskan beberapa hal. Dia datang dengan wibawa ini untuk menunjukkan kepada Timotius bahwa apa yang dia pesankan kepada Timotius itu datang dengan wibawa. Supaya waktu Timotius melakukan apa yang dia pesankan, Timotius tahu bahwa itu ada dalam sebuah jalur otoritas yang tepat. Dan Paulus mengatakan demikian sebab Paulus tahu bahwa yang dihadapi oleh Timotius adalah satu hal yang agak lebih berat dari biasanya. Karena dia akan berurusan dengan guru-guru palsu, dia berurusan dengan tentu sudah tahu bahwa di Artemis itu ada di Efesus itu ada patung Artemis yang sangat besar, di mana situ ada kuil besar, di mana banyak sekali penyembahan berhala. Dia sedang memberitahukan bahwa dia harus katakan kepada Timotius bahwa Timotius harus berdiri dengan wibawa dari Tuhan. Ini adalah perintah kerajaan, sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh oleh Timotius. Saudara, Paulus juga menyatakan bahwa Allah kita adalah juru selamat dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amen. Pernyataan ini, saudaraku, adalah sesuatu hal yang memberikan penekanan yang kuat pada penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sangat berarti bagi manusia. Karena, saudara, kita perlu perhatikan baik-baik bahwa manusia menemukan pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Manusia juga menemukan pengharapan kemenangan moral atas situasi hidup ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, manusia juga menemukan pengharapan kemenangan atas maut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba saudara lihat bahwa Paulus memberitahukan bahwa berita daripada kerajaan Allah, perintah dari kerajaan Allah ini, itu memberi pengharapan kepada manusia. Apa sih yang manusia harapkan sekarang? Manusia mengharapkan kedatangan kerajaan Allah kembali. Manusia pernah melepaskan hal tersebut, pernah membuang hal tersebut. Tuhan menawarkan kembali kepada manusia, hey, ini kerajaan Allah. Kalau kamu diperintah oleh Allah, kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kamu akan kembali lagi memiliki semua yang Tuhan berikan kepadamu waktu Tuhan menciptakan manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus kita kembali. Supaya kita kembali pada posisi itu. Posisi sebelum manusia jatuh. Di mana pada sebelum manusia jatuh, manusia punya tujuan menjadi serupa dengan Allah dan memerintah bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kembalikan kepada kita. Dan Paulus mengatakan, hey, kita perlu tahu, kamu ada dalam pelayanan karena perintah kerajaan
karena ada otoritas kerajaan dalam kehidupan. Saudara, mengakhiri morning devotion ini, sebuah pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh diperintah oleh Tuhan? Amin. Kita perlu diperintah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Sepenuhnya dan seluruhnya di dalam hidup ini. Supaya kita boleh mengikuti jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menemukan kasih dan semua rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.